Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi software Ritika untuk analisis hasil instrumentasi XRD atau X-ray diffraction. Hal yang pertama yang dilakukan adalah sampel hasil analisis XRD akan didapatkan berupa file ekstensi txt, yaitu sampel modernit, dan sampel modernit standar akan berupa file ekstensi .chief. Selanjutnya, kita akan mengubah sampel modernit txt menjadi format .xy dengan cara buka Excel, kemudian cari file yang tadi modernit sample.txt, kemudian ada tulisan delimited dan fixed width, maka kita pilih delimited, kemudian klik next. Kemudian untuk mengubah kolom, yaitu kita berikan space, kemudian klik next, lalu finish. Maka akan didapatkan data berupa XRD, yaitu ada 2 theta dan intensitas. Nah, yang kita butuhkan hanya 2 theta dan intensitas ini. Maka yang lain kita hapus datanya dengan cara blok, kemudian delete. Nah, selanjutnya yang bagian kolom A kita blok, kemudian kita delete. Ini adalah sampel yang kita butuhkan, yaitu dari modernit sample untuk kita ubah ke format dari txt menjadi .xy. Selanjutnya, kita simpan file dengan cara ketik file, kemudian save as, kemudian kita taruh di file. Nah, karena kita akan mengubah file txt menjadi .xy, maka kita akan mengubah nama file dan tipe file. Saya beri contoh, diberi tanda petik 2, kemudian contoh data modernit sample, kemudian diberi .xy, lalu diberi tanda petik. Selanjutnya tipe file yang akan di save yaitu adalah type delimited.txt, lalu klik save. Kemudian file akan tersimpan dalam bentuk .xy seperti yang ada di layar. Ini yang kita gunakan sebagai sampel yang akan kita analisis menggunakan instrumentasi XRD dari program Ritika. Selanjutnya, kita buka Ritika, kemudian kita klik file, kemudian new. Nah, di sini ada new input, di mana adalah input dari fase yang akan kita analisis. Pertama adalah fasenya ada 1, yaitu fase modernit, kemudian di ini bagian instructor and instruction kita ubah ke instruction, kemudian klik OK. Nah, file akan otomatis berubah ke save as, di mana ini adalah bertujuan untuk menyimpan data hasil analisis dari program Ritika. Kemudian kita simpan dengan nama file latihan software Ritika. Kemudian klik save. Nah, otomatis file akan tersimpan dalam bentuk .inp dan kita bisa membukanya kembali di lain kesempatan. Kemudian setelah kita masukin save simpan untuk hasil analisis Ritika, kemudian kita memasukkan fase dari modernit.
yaitu dengan cara klik input face di gambar ini yang ditunjukkan di kursor. Kemudian kita klik kanan, kemudian read paste from zip file. Nah, ini adalah modernist standar yang akan kita cocokkan dengan sampel kita. Apakah sudah sesuai, apa sudah memiliki kemiripan yang bagus, maka data akan disimpan dan dibaca melalui program JTK dengan cara klik kemudian open. Nah, akan muncul dua tab, yaitu adalah fase 1 dan fase 2. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk repaste from zip file, maka dia akan terbaca di fase 2. Karena kita akan menganalisis untuk satu fase, yaitu fase modernit, maka fase 1 kita akan hapus dengan cara klik kanan kemudian delete. Nah, di sini akan otomatis mengubah jadi fase 1, yaitu fase modernit standar. Selanjutnya, untuk calculation metodenya kita ubah dari normal menjadi metode Libel. Salah satu metode yang digunakan untuk refinement untuk analisis XRD. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan yang paling penting, yaitu proses refinement atau penghalusan data dan pencocokan antara data XRD sampel dengan data standar. Dimana caranya yaitu klik bagian refine seperti yang ada di gambar, atau bisa dari refill kemudian refine. Nah, kolom akan terdeteksi jadi refine. Kemudian ini adalah input yang dari save simpan kita, kemudian data. Nah, bagian data ini adalah data yang harus dimasukkan, yaitu dari sampel modernit yang kita ubah tadi dari file ekstensi .txt menjadi .xy. Dimana diklik, kemudian kita klik sampel data dari model sample.xy, kemudian open. Selanjutnya, untuk proses refinement, kita akan melakukan kalkulasi sebanyak 10 kali number step. Selanjutnya kita akan mencentang dynamic plottingnya, kemudian klik start. Nah, akan muncul plot seperti ini. Kemudian kita akan terus tekan step untuk memproses refinementnya sampai dia tidak bisa diklik kembali sebanyak 30 kali siklus. Kemudian klik finish. Ini adalah refinement awal di mana sudah terbaca antara fase modernit dari sampel kita. Nah, untuk selanjutnya melakukan pencocokan, maka kita akan melakukan input fase, yaitu dengan cara klik bagian atas, yaitu bernama histogram. Ini adalah input dari proses X-ray diffraction, di mana di sini kita akan mencoba menginput yang pertama adalah 0, kemudian klik OK. Kembali lagi ke proses refinement, kemudian klik start dan step. Proses ini hanya dilakukan satu kali tahapan karena dia akan membaca dan mengkalkulasi data. Kemudian setelah klik step sampai tidak bisa diklik kembali, kemudian klik finish. Selanjutnya kita kembali ke bagian histogram. Nah, dia sudah akan mendapatkan itu. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke bagian value, yaitu B-1, kemudian kita klik OK. Dan kita kembali ke bagian refine, kemudian klik start, step. Otomatis dia akan sedikit demi sedikit melakukan refinement atau pengukuran dan penghalusan data antara sampel dengan standar. Dan nilai akan menunjukkan semakin mengecil. Kemudian klik finish. Selanjutnya kembali lagi ke
Selanjutnya, kita akan mencoba mengklik B0, kemudian klik OK, dan kita kembali lagi ke refine. Start, step, sampai tidak bisa diklik kembali. Step, finish. Nah, nilai akan menunjukkan semakin menurun, yang berarti akan kemiripan dari standar Modernit sudah mencapai cukup baik. Hanya kita kembali ke histogram dan ke B1. Ini adalah tahapan terakhir yang bisa diklik sampai dari histogram, yaitu B1. Dan klik OK. Kembali ke refine, kemudian start, lalu step. Kemudian step kembali sampai siklus 30. Kemudian klik finish. Nah, untuk bagian histogram sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke bagian input fase. Nah, ini adalah fase yang kita harus input untuk proses kalkulasi data dari refinement. Ini ada bagian A untuk kisi kristalnya, kemudian OK. Refine, start, kemudian step. Kemudian step kembali, step, dan finish. Kita selanjutnya bagian yang B, kemudian klik OK. Kembali ke refine, start, kemudian step. Kemudian finish. Ini adalah kisi kristal. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian yang C. Kemudian klik OK. Balik ke refine. Start, step. Nilai akan menunjukkan semakin menurun, yang berarti kemiripan antara sampel Modernit kita terhadap sampel standar dari Modernit memiliki kemiripan yang cukup baik. Nah, untuk fase kita sudah melakukan proses penginputan dan mengklik data. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian histogram yang kedua, yaitu dari histogram sampel. Mana instrumentasi yang akan kita tampilkan yaitu adalah P, W, IC. Kemudian klik satu-satu, dan U, dan klik OK. Kemudian kita kembali lagi start, step. Nilai akan semakin menurun. Step, finish. Selanjutnya bagian P, klik OK, start, step. Finish. Nilai akan semakin menurun dan memiliki kemiripan yang cukup baik. Kemudian kita kembali lagi ke histogram, klik P, dan OK. Find, start, step. Sampai tidak bisa diklik kembali. Kemudian finish. Dan yang terakhir adalah AC1, dan klik centang, kemudian OK, refine, start, kemudian step, finish. Nah, nilai menunjukkan sudah memiliki kemiripan yang cukup baik, di mana nilai RP haruslah kurang dari 20% dan nilai X kuadrat atau GOF, goodness of fitting, yaitu kurang dari 4%. Dimana untuk menyimpan gambar ini sebagai bukti telah dilakukan refinement dengan cara klik file, kemudian save as bitmap, lalu kita simpan sebagai contoh. Nah, close. Nah, untuk mengetahui hasil informasi yaitu adalah information, kemudian v output. Nah, akan muncul banyak data dari proses siklus kalkulasi dari refinement.
Tapi kita hanya fokus ke bagian terakhir, yaitu dari siklus ke-30. Di mana siklus 30 adalah siklus terakhir dari proses refinement. Ini adalah siklus dari ke-30, di mana pencocokan antara modernate sample dengan modernate standar. Ada parameter selnya, A, B, C, kemudian sudut alfa beta gamanya 90 derajat, ada volume sel, kemudian ada nilai histogram, dan yang terpenting adalah RP dan RWP, residual weight phase dan residual phase, di mana nilai ini sudah menunjukkan kemiripan dengan modernate standar, di mana batas minimum yang diperlukan adalah kurang dari 20%. Sedangkan untuk GOF, unit of fitting, kecocokan antara sampel modernate dengan modernate standar minimal 20%. Maaf, minimal 4%. Mana kita sudah mencapai 0,81. Sudah memiliki kemiripan yang sangat baik dengan modernate standar. Kemudian bagian ini jika kita ingin menyimpan, yaitu klik file, kemudian save. Atau bisa di print, dan untuk printnya bisa ke PDF. Still refine modernate sample. Kemudian klik save. Nah, file otomatis akan tersimpan dan kita sudah mengetahui output information dari kecocokan antara kisi kristal, parameter sel terhadap modernate standar dari modernate sample kita. Kemudian klik save input file. Baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan terkait tutorial penggunaan aplikasi software Retika untuk analisis instrumentasi data XRD. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.